Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Mohon buka mikrofon sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah kajian Michaelku yang saya hormati. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Akbar. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingganya kita semua dapat berkumpul bersama-sama melalui Zoom ini untuk mengikuti kajian nafsiyah yang biasa kita adakan sepekan sekali. Salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang senantiasa selalu berusaha untuk taat dan patuh menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga pula kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kajian ini dimulai, seperti biasanya kita bacakan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, serta dimudahkan di dalam segala urusannya. Dan juga kita mohon kepada Allah agar kajian pagi hari ini diberikan kelancaran dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kuliniyatin sholihah wa ila hadiratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya guru kita juga sudah hadir. Mari saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari saja kita simak dan kita dengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh guru kita. Dan kepada Bapak Ustadz Uzam Furqon, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat bagi kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita masih istiqomah dalam menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan amal kita sampai detik ini menjadi amal soleh nanti di yaumul hisab. Dan kita layak untuk mendapatkan surganya Allah. Kita layak untuk menjadi penghuni surga. Karena penghuni surga itu cuma satu syaratnya, la'allakum tattaqun. Penghuni surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ya, kita bisa istiqomah dalam ketakwaan. Amin. Amin ya Allah. Salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga diberikan keistiqomahan menjalankan syariat yang dibawa beliau. Kita berharap dan selalu berharap mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ya, kita masih diberikan keistiqomahan ya untuk hadir bareng ya talabul ilmu wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr di agenda rutin kita setiap Kamis pagi ya. Ini bentuk kenikmatan tersendiri yang diberikan Allah pada kita. Ini bagian dari amal kita untuk membersihkan hati kita, menguatkan amal kita, sehingga kita istiqomah dalam menjalankan syariat. Kita berkumpul karena Allah, kita berteman karena Allah, kita berdakwah karena Allah. Ya. Harapan ini kita bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita masih masuk terkait pembahasan al-ghurabah, ya. Orang-orang yang terasing. Kemarin kita menyampaikan satu hadis ya, beberapa hadis juga yang baru kita sampaikan. Ini bagaimana orang-orang yang terasing itu berbahagia. Bada al-islamu ghariban fasayaudu ghariban wa tuba lil ghurabai. Islam muncul pertama kali dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing sebagaimana mulanya, maka berbahagialah orang-orang yang terasing tersebut. Jadi ketika kita melihat fakta sekarang ini, di mana kemaksiatan itu sudah merajalela, ya. Hampir setiap sudut-sudut umat ini maksiat itu di mana-mana, gitu kan. Jadi pandang dari urusan sosial, dalam urusan politik, dalam urusan ekonomi, dalam urusan hukum, ya, muamalah, ini hampir ya kita melihat kemaksiatan itu di mana-mana. Itu. Di saat ini hukum bukan lagi berhukum pada hukum Allah, tapi hukum buatan manusia. Ya. Dari urusan sosial, masyarakat, kita lagi faktanya kondisi itu sangat liberal, ya, bebas. Hubungan laki dan perempuan itu tidak ada yang mengatur. Ya. Kemudian dari sisi politik, ini politik kepentingan.
bukan lagi politik di mana riaya sunil apalagi sekarang ini nanti memanas ya urusan politik di Indonesia khususnya. Kemudian dari sisi ekonomi bukan lagi ekonomi Islam yang diterapkan, tapi ekonomi berbasis kapitalis, di mana pemilik modal itu yang berkuasa, sehingga urusan negara pun dikontrol oleh seorang pemilik modal. Yang sering kita dengar istilah oligarki. Ini masalah begitu kompleks di negeri ini, khususnya. Belum lagi kita lihat bagaimana urusan politik luar negeri kita. Nah, ini bagi seorang pemban dakwah, bagi seorang yang istiqomah, ini, menerapkan syariat Allah, memperjuangkan syariat Islam. Ya. Ini menjadi orang-orang yang terasing di situ. Begitu. Mari kita bahas pekan kemarin. Di tengah-tengah kemaksiatan seperti sekarang ini, hamilud dakwah, pengemban dakwah yang berusaha untuk memperjuangkan Islam kafah, ini menjadi orang-orang yang terasing. Ya. Baik di lingkungan, masyarakat tetangga, baik di perkantoran atau di pekerjaan, ini menjadi orang-orang yang terasing. Gitu. Pak Takum dengan pemahaman haram riba, tinggalkan riba ketika masuk ke bank, jadi kayak orang asing di situ. Iya betul. Iya Pak. Celingak-celinguk, Iya. ini kenapa ini orang pada seneng banget sama neraka kan begitu. Orang melihat pun ini orang aneh kan gitu. Orang segitu banyaknya kok dia sendirian kan begitu. Terasing. Nah disinilah kita ini harus berbahagia, berbangga karena Rasulullah itu memberikan tadi itu gambaran-gambaran orang yang berbahagia dalam kondisi keterasingan, gitu ya. Nah kemarin kita ada beberapa ciri, gitu kan, sifat-sifat orang yang terasing kan gitu kan. Yang pertama kemarin kita sampaikan terkait senantiasa melakukan perbaikan ketika manusia itu sudah rusak. Ya. Ini yang pertama. Ya. Dia suka memperbaiki sesuatu yang rusak. Gitu. Tadinya benar, sekarang rusak. Dia mencoba untuk memperbaiki. Ya. Itu bagian orang yang terasing. Mengembalikan kebenaran yang telah ditinggalkan oleh umat sekarang ini. Itu yang pertama. Kemudian orang yang terasing itu cirinya itu apa? Gitu kan. Sifat-sifatnya itu apa? Yang kedua adalah jumlahnya sedikit. Ya, jumlahnya sedikit. Jadi namanya orang terasing, gitu kan. Dia terpisah dari kabilahnya, terpisah dari kelompoknya, terpisah dari komunitasnya. Dengan yang itu komunitas itu kebanyakan manusia berarti kita yang sedikit. Asik. Jadi jumlahnya nggak banyak. Gitu. Karena kan waktu itu ditanya oleh sahabat, siapa ya Rasulullah orang-orang yang terasing itu? Apakah kami sahabat? Bukan kalian. Gitu. Bukan kalian. Tapi apa umat setelah ini kan begitu. Setelah kalian. Nah, kemudian yang ketiga, ya kita lanjut ke yang ketiga. Ciri-ciri orang yang terasing itu, sifat-sifat orang yang terasing. Yang ketiga itu apa? Mereka adalah kaum yang beraneka ragam. Ya, beraneka ragam. Dari Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak, dia berkata hadis ini sahih isnadnya. Ya. Jadi Rasul bersabda di sini, dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Al-Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Innallahi ibadan laisu bi anbiya'a wala syuhada'a yaghbatuhumus syuhada'u wan nabiyuna yaumal qiyamah likur bihim minallahi ta'ala wa majlisihim minhu fajasa a'rabiyu ala rukbatihi faqala ya Rasulullah tibhum lana wa hallihim lana qala qaumun min afna'i kan qaumun min afna'in nasi min nizail qabail
tasadaqu fillahi wa tahabbu fihi. Yada Allah azza wa jalla lahum yaumal qiyamati manabira min nurin yakhafun nas wala yakhafun. Kum awliya Allahi azza wa jalla alladzina la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang bukan para nabi dan syuhada. Para nabi dan syuhada, ya, para nabi dan syuhada pun bergibah itu kan pada mereka di hari kiamat karena kedekatan mereka dengan Allah dan kedudukan mereka di sisi Allah. Ya. Kemudian seorang Arab Badui, ya, yang ada di tempat Nabi berbicara tadi itu, duduk berlutut seraya berkata, wahai Rasulullah, jelaskanlah sifat mereka dan uraikanlah keadaan mereka pada kami. Rasul bersabda, mereka adalah sekelompok orang manusia, seluruh manusia yang beraneka ragam, yang terasing dari kabilahnya. Gitu. Dan mereka berteman di jalan Allah, saling mencintai karena Allah. Allah akan membuat mimbar-mimbar dari cahaya bagi mereka di hari kiamat. Orang-orang yang merasa takut, tapi mereka tidak takut. Orang-orang merasa takut, tapi mereka tidak takut. Mereka adalah kekasih Allah yang tidak memiliki rasa takut, ya, pada selain Allah, dan mereka tidak bersedih. Hadis ini menggambarkan bahwa orang-orang yang terasing tadi itu, ini orang-orang ini yang beraneka ragam, bukan dari kalangan syuhada dan para nabi. Ya, kalau kita melihat dalam kondisi sekarang, jadi mereka berteman di jalan Allah. Ya, mereka adalah sekelompok manusia yang beraneka ragam yang terasing dari kabilahnya. Jadi mereka berteman karena Allah. Sehingga apa? Allah mencintai mereka dan Allah buatkan mimbar-mimbar dari cahaya bagi mereka di akhirat. Dan orang-orang pada merasa takut tapi mereka tidak takut, gitu kan. Nah, ini gambaran bahwa kita ada di posisi seperti itu sekarang ini, kan begitu. Di mana orang itu takut bersuara, takut menyampaikan Islam, takut mendakwakan Islam dengan benar. Tapi kita selalu semangat dan kita tidak ada henti-hentinya. Kita nggak takut. Ya. Karena kita yakin dakwah ini kita ini karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena materi. Ketika banyak orang bersedih, kita nggak bersedih. Gitu kan. Kita nggak bersedih. Ketika ekonomi mencengkram begini, ketika orang itu usahanya berantakan, karena urusan kapitalisme ini, tapi kita nggak bersedih. Kita berbahagia di situ. Coba teman-teman yang tadinya terjerat riba yang ada di sini, dengan sebelum mengenal Allah lebih jauh, sebelum memahami dakwah, sebelum bagian dari orang-orang yang terasing ini, itu temannya banyak, Pak, kan begitu dulu itu. Banyak sekarang di luaran sono. Kemarin saya ngobrol sama teman. Sekarang di Cianjur itu marak bunuh diri, Pak. Lagi rame bunuh diri. Gara-gara terjerat pinjol dan judol. Yang kemarin kasus yang loncat dari tower itu dari Cianjur ternyata, kan begitu. Ini banyak orang-orang pada bersedih, orang-orang pada stres gitu kan. Tapi apa? Kita itu kan yang memahami bahwa ini adalah sebuah lahan dakwah, kita bahagia di situ. Kita terselamatkan gitu ya. Gitu. Kan gitu. Nah, ini ciri-ciri dari al-ghuraba tadi. Orang-orang yang terasing. Sifatnya begitu. Di mana orang takut menyuarakan, kita nggak takut berbicara. Di mana banyak orang bersedih, kita nggak bersedih, kita bahagia. Kan begitu. Orang sedih sekarang ini terlilit hutang dengan apa? Dengan riba.
Ya alhamdulillah kita ini terlepas dari riba, berusaha melepaskan diri dari riba kan begitu. Dan kita menjadi orang yang bahagia. Ya kan? Coba teman-teman yang ada di UCB di dalam majelis ini kan, ya kan. Bahagia nggak Pak Bu ada dalam barisan ini? Bahagia nggak Bu? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia nggak bahagia, menjadi orang yang terasing sekarang ini, Bu? Gitu kan. bahagia. Saya melihat wajah saudara-saudara kita yang ada di UCB, khususnya ya di ITB, itu jarang ketika kumpul tuh mukanya tuh tertekuk, itu jarang. Ya, pada semringah semua. Nggak tahu kalau di rumah mah. Gitu kan. Ya. Tapi zohirnya itu merasa bahagia. Kan begitu. Ya ini bagian dari al-ghurabah tadi. Orang terasing itu belum tentu susah hidupnya. Makanya Allah memberikan gambaran ini, sifat-sifat orang yang terasing. Dan ini macamnya banyak. Kita beraneka ragam kita ini modelnya kan begitu. Bukan dari kalangan ustadz, ya, bukan dari kalangan pondok pesantren, bukan dari kalangan mahasiswa. Coba, macam-macam kan? Ada yang pedagang sapi, ada yang tukang parkir, ada yang ojek online, ada yang jadi pekerja kantoran, ada yang pegawai negeri, ada yang pengangguran, ada yang calo, wah macam-macam, gitu Pak ya. Tapi mereka punya tujuan yang sama untuk apa? Untuk mendakwakan Islam tadi ini. Dan mereka terasing di apa namanya itu di lingkungannya kan begitu. Tapi mereka bersatu dalam urusan dakwah untuk memperbaiki sebuah kerusakan ini. Itu seolah-olah apa? Mereka bahagia. Ini bahagia di atas penderitaan orang lain. Ya. Makanya event FHB besok ini kan berusaha kita ini apa? Menyelamatkan orang-orang yang menderita ini kan. Kita nggak mau bahagia sendiri. Kan itu, Pak Tagum ya. Yang lain ya. Betul Kita sekali. nggak mau bahagia sendiri. Kita mau saudara kita, teman-teman kita, itu bahagia bersama kita. Berbahagia dalam karena dakwah tadi. Bahagia dalam menerapkan syariat Allah. Berbahagia dalam takorub pada Allah kan begitu. Kita bersedih. Sedih itu bukan sedih dalam artian apa? Sedih ketika melihat saudara kita menderita. Kenapa? Karena tekanan kemaksiatan itu kan begitu. Gitu ya. Jadi itu yang ketiga. Apa? Orang-orang yang terasing itu sifatnya itu beragam dia. Bukan hanya dari kalangan-kalangan yang ahli agama, tidak. Karena ahli agama pun juga dikatakan orang ahli agama, mereka juga terjebak juga ke dalam kemaksiatan, Pak Tagum ya. Gitu. Hafal ayat riba, itu kan. Tahu riba tapi terjebak dalam riba kan kan. Ini ada yang aneh kan gitu. Kenapa Pak? Karena pemahaman seseorang itu. Dalam kamus lisanul Arab dikatakan kata afnah sama dengan kata akhlak. Artinya campuran bermacam-macam. Kata tunggalnya adalah binwun. Sifat ini terdapat juga dalam hadis Abi Malik Al-Ash'ari, riwayat Ahmad dengan lafaz hum nasun min afna'in nasi wa nawaji'il qabail. Mereka adalah manusia yang beraneka ragam, bermacam-macam dan terasingkan dari kabilah-kabilah. Dan ini kita bisa merasakan sekarang ini. Di mana Islam ditinggalkan, ketika kita ini berpegang teguh pada Islam, kita menjadi orang-orang yang terasing. Begitu. Dan kita harus bahagia di situ. Insya Allah. Gitu. Teman-teman di sini yang terhindar dari riba aja udah bahagia banget ya. Udah bahagianya luar biasa, apalagi terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Kan begitu. Harta bukan lagi standar kebahagiaan. Kan gitu. Dunia bukan lagi standar kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu standarnya adalah ketika Allah redho. Itu yang ketiga. Apa? Sifat-sifat orang-orang yang terasing adalah mereka itu jumlahnya sedikit. Yang ketiga ini bermacam-macam. Ini kan maksudnya dari berbagai macam
status sosialnya. Yang keempat, ya, mereka saling mencintai dengan ruh Allah. Yang dimaksud ruh Allah itu apa? Adanya adalah syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruh bermakna syariat Islam. Maksudnya perkara yang menjadi pengikat di antara mereka adalah ideologi atau mabda Islam, bukan yang lain. Mereka tidak diikat oleh ikatan yang lain, baik ikatan nasab, ikatan kerabatan, ikatan kemaslahatan atau kemanfaatan dunia. Ya. Jadi ciri yang keempat ini luar biasa. Orang-orang yang terasing tadi itu, ini terikat dalam apa? Ikatan ideologi, terikat dalam ikatan syariat Islam. Ada sebuah kelompok, ya, ada sebuah jamaah, ada sebuah harokah yang terasing, tapi ikatan mereka ini ikatannya apa? Ikatan ideologi tadi. Jadi sifat yang tadi, yang keempat apa? Mereka terasing, tapi mereka itu satu dengan yang lain, itu terikat dengan ikatan ideologi, ikatan mabda Islamnya, ikatan syariat Islam, bukan ikatan nasab di sini, bukan ikatan kekerabatan, bukan ikatan kemaslahatan atau kemanfaatan dunia. Kenapa? Kalau ikatan nasab, kita jadi terasing ketika kita ini menyampaikan Islam di saat ini. Kita dianggap oleh keluarga itu antum tuh aneh, kan begitu? Kan gitu. Benar nggak, Pak, Bu? Gitu. Betul, Pak. Iya. Di keluarga kita aneh, gitu. Diasingkan. Di kerabat kita diasingkan, gitu. Apalagi urusan duniawi begini, gitu kan. Jadi asingkan, begitu. Jadi sifat dalam orang-orang yang terasing, gitu kan. Yang keempat adalah mereka itu berkumpul dengan ikatan-ikatan akidah Islam. Gitu. Ikatannya ikatan syariat Allah. Gitu. Abu Daud mengeluarkan hadis dengan para rawi yang terpercaya dari Umar bin Khattab al-Khattab radhiyallahu. Rasul bersabda, "Inna min ibadillahi li unasan ma hum bi anbiya'a wala suwada'a yubituhum ya anbiya'u was-suwada'u yaumal qiyamati bimakanihim minallahi ta'ala." Qalu ya Rasulullah, ya, tuhbiruna man hum qala hum qaumun tahabbu biruhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha fawallahi inna wujuhahum la nurun wa innahum ala nur la yakhafuna la yakhafuna idha khafan nas wala yahzanuna idha hajinan nas wa qara'a hadhil ayah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada sekelompok manusia, mereka bukan para nabi dan juga bukan syuhada. Tapi para nabi dan syuhada pun berkhidbah, gitu kan, pada mereka di hari kiamat karena kedudukan mereka di sisi Allah. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kami siapa mereka itu." Rasul bersabda, mereka adalah suatu kaum yang saling mencintai dengan ruh Allah. Ya. Padahal mereka tidak memiliki hubungan rahim dan tidak memiliki harta yang mereka kelola bersama. Ya. Gitu. Coba. Qalahum qaumun tahabbu birruhillah ala ghairi arhamin. Enggak ada hubungan rahim. Gitu kan. Gairu arhamin bainahum wala amwalin yata'ataunaha. Enggak ada urusan harta di antara mereka. Demi Allah, wajah mereka adalah cahaya. Gitu kan. Wallahi inna wujuhahum lanurun wa innahum ala nurin. Gitu kan. Wajah mereka adalah cahaya, mereka ada di atas cahaya. Itu kan. Jadi al-ghuraba itu orang-orang yang terasing tadi itu,
ini bukan dari kalangan kerabat, bukan. Mereka berkumpul bukan karena urusan keluarga, bukan karena urusan harta, bukan. Tapi mereka ini berkumpul dalam sebuah kelompok yang terasing dengan ikatan-ikatan apa? Ruh Allah, syariat Allah. Di situ. Jadi ini gambaran ya orang-orang yang terasing, orang-orang yang dikabarkan bahagia nanti di akhirat kelak kan begitu. Cuma menjadi orang yang terasing itu berat tantangannya gitu kan. Coba teman-teman yang melepaskan dirinya dengan riba, ini kan tantangannya sih nggak cuma tetangga, tapi keluarga. Apalagi apa? Sertifikat rumah mertua yang dijaminin. Kan pusing mataku ya. Betul. Tekanan Oh, sana sini. iya, itu. Sertifikat orang tua digadein dengan ketika mau hijrah, mau benar, mau berdakwah, mau menerapkan syariat Allah, ini tantangannya luar biasa. Dimusuhi oleh orang tua. Takutnya begitu, wah, ntar gimana orang tua saya nih? Kan rumahnya saya gadein lah. Ya tinggal diomongin kan itu. Ketakutan-ketakutan itu munculnya apa? Akhirnya dia tidak berani totalitas dalam dakwah, totalitas dalam hijrah kan begitu kan. Nanti kalau orang tua saya tahu nanti jantungan, dia punya sakit jantung, nanti mati kan itu. Ini seolah-olah apa? Setan itu membujuk dia, membisikin dia, seolah-olah dia akan menjadi Tuhan gitu kan. Sehingga dengan hijrahnya itu orang tua bisa mati kita yang ini harus penguatan terus. Makanya orang-orang yang terasing itu harus butuh penguatan, butuh penguatan. Ini saling menguatkan di antara jamaah tadi, kelompok tadi itu. Agar tetap istiqomah dalam kebenaran tadi. Kalau dia nggak istiqomah, dia bagian dari kerusakan kan begitu. Kalau begini begitu, ketika kita terasing dalam kemaksiatan, ya, maka kita harus istiqomah dalam keterasingan tadi itu. Ya. Tapi kalau kita ini keluar dari jamaah keterasingan tadi itu, maka kita akan masuk dalam kemaksiatan. Itu doang pilihannya. Kita ini orang terasing dalam kemaksiatan. Ya. Karena kebanyakan sekarang ini faktanya itu banyak orang bermaksiat. Gitu. Nah, kalau kita ini nggak tahan dalam keterasingan tadi itu, kita akan kebawa dalam kemaksiatan. Itu udah konsekuensinya kan begitu. Di sini kita harus saling menguatkan. Ya. Jadi yang keempat itu sifatnya apa? Mereka saling mencintai dengan saya dengan Pak Takum dengan Pak Jori, semua yang ada di jamaah UCB ini saling mencintai dengan apa? Dengan syariat Allah. Begitu. Jangan sampai muncul apa namanya itu perasaan-perasaan itu atau rasa-rasa yang itu justru malah memperkeruh atau menjauhkan kita dalam jamaah. Tapi harus saling menguatkan gitu. Dengan apa? Dengan akidah Islamnya tadi. Mereka tidak takut ketika manusia takut. Mereka tidak bersedih ketika manusia bersedih. Kemudian Rasul membacakan firman Allah dengan Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak mempunyai rasa takut oleh selain Allah dan tidak bersedih. Kita menyuarakan tegaknya syariat Islam. Ini nggak boleh ada sedikit pun rasa takut dalam diri kita. Karena apa? Allah itu mencintai orang-orang yang mempunyai rasa takut. Gitu. Gitu. Ya, takut ada Allah, bukan takut manusia kan begitu. Wala hum yahzanun dan tidak bersedih. Gitu. Makanya dalam dakwah ini tuntutan kita luar biasa Pak Takum ya dan teman-teman yang lain bahwa kita ini punya problem domestik. Di satu sisi kita ini harus berdakwah, membangun sebuah peradaban yang besar untuk menyelamatkan umat. Kan luar biasa. Token bunyi, beras kurang, tapi kita punya kewajiban yang harus kita jalani. Kan begitu. Ya. Ayo, gitu kan. Tantangannya berat. Gitu. Dimunculkan rasa iri,
sesama teman itu. Makanya setan itu kan nggak akan berhenti Pak Takum dan teman-temannya kita lihat ya. Setan itu nggak akan berhenti menggoda umatnya Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Contoh sedikit aja. Ya. Orang nggak sholat itu kan terpengaruh bujukan setan, gitu ya, gitu ya. Terpengaruh oleh setan. Kemudian dia sadar, oh ya saya harus sholat. Setan nggak berhenti. Ketika dia ambil wudhu, dibisikin juga sama setan. Udah nggak usah lama-lama wudhunya. Akhirnya buru-buru apa? Wudhunya nggak sesuai. Begitu. Kalau wudhunya nggak sesuai, apa sholatnya batal, kan begitu. Wudhunya udah bener, setan masih ngoda juga. Dengan udah sholat, nggak usah sholat sunnah lah. Ya. Gitu. Udah sholat sunnah, setan masih ngoda juga. Sholat nggak usah lama-lama. Ya. Jadi sampai kita mati, setan pun itu pasti menggoda kita. Ya kita ada dalam sebuah jamaah yang tetap insya Allah istiqomah dalam menjalankan syariat Allah dan mendakwakan syariat Allah, ini pun nggak lepas dari godaan setan tadi itu. Kan gitu. Mungkin suami kita kuat, kitanya yang digoda. Istri kita kuat itu kan, suaminya yang digoda, kan begitu. Maka harus saling menguatkan itu. Apalagi nih event FHB itu kan, target 60, kurang lebih 60 orang, pada Gum ya. Gitu kan. Minimal itu. Minimal ya. Gitu kan. 100 orang, gitu kan. Target 200 orang, Amin, gitu ya kan. Allah. Gitu kan. Ini kan harus diperjuangkan, walaupun godanya itu ada aja. Gitu kan. Ada salah satu, wah kayaknya gua doang ini, kan itu kan. Wadah yang bawa jamaah banyak, bawa peserta banyak, muncul ujubnya kan begitu kan. Ini godaan juga. Gua nih bawa 10 orang nih kan begitu kan. Ini godaan juga kan begitu kan. Walaupun yang saudara temannya ini udah mati-matian dia. Belum ada yang dibawa itu kan. Itu. Gua belum dapat nih gimana ya. Tapi Allah nggak menilai tadi. Yang penting apa? Ikhtiar kita, usaha kita itu kan. Ini benar-benar kuat untuk apa? Untuk mencapai ridho Allah. Kan begitu. Saling menguatkan di situ. Nah, ikatan orang-orang yang terasing yang disampaikan oleh Rasul, ya Pak, ikatannya ikatan ruhiyah, ikatan syariat Islam, ikatan ideologi Islam, kan itu kan. Gitu. Dan banyak ayat-ayat, hadis di sini, gitu kan, yang menyebutkan bahwa ikatan yang kuat ya dalam jamaah itu adalah ikatan akidah, gitu kan. Dalam riwayat ya Al-Hakim dari Ibnu Umar, ya. Dari diceritakan sebelumnya menyatakan dengan lafaz tasodaku fillahi wa tahabbu fihi. Mereka saling berteman di jalan Allah dan saling mencintai karena Allah. Ini kita sebagai maklumat ya teman-teman di UCB, ya, jamaah, harokah, kelompok, ya, UCB ini kan itu kan. Ini harus terbangun tadi itu, ikatannya tadi itu. Mereka berteman ya di jalan Allah dan saling mencintai karena Allah. Dalam riwayat Ahmad dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari dikatakan dengan lafaz lam tasil bainahum arhamun mutaqaribatun tahabbu fillahi wa tasawu. Tidak ada hubungan rahim serta kekerabatan di antara mereka. Mereka saling mencintai karena Allah dan saling berkawan di antara mereka. Coba, dengan mungkin teman-teman bisa merasakan dengan ketika mengontak referral, kontakan, dengan mengkontak teman, dengan mencari peserta untuk diajak untuk agenda dakwah, kan itu kan. Itu nggak ada hubungan rahim, kan gitu kan. Jauh-jauh ada yang ke Semarang, yang ke Bandung, kan begitu kan. Itu dijalanin kan begitu kan. Karena lillah. Ya. Mereka ngomong kita dengerin, gitu kan. Kita meriayah mereka. Nggak ada hubungan sama sekali urusan apa namanya itu rahim. Kan gitu.
Kan luar biasa kan begitu. Gitu. Ngisi halaqah, ngisi kajian, ustadznya, muslimnya dibayar nggak? Enggak. Iya. Pak Takum ada kelas nggak? Ngisi kelas? Insya Allah, Ustaz. Ada. Yang lain digaji nggak sama UCB ngisi kelas itu? Enggak Hah? lah. Nggak ada kan? Tapi kenapa Bapak dan Ibu ini kok rajin ngisi? Gitu kan? Nggak ada uang transport, nggak ada uang tunjangan, apalagi yang sekarang 100 juta sebulan. Kenapa? Ini kan pertanyaan, kenapa kita itu istiqomah dan selalu sabar untuk apa? Membina umat ini kan begitu. Hubungan keluarga kagak ada, urusan bisnis juga kagak ada. Tapi kenapa? Ketika muridnya nggak datang, kita tanya kemana Pak, Bu, nggak hadir, kan begitu. Ini udah menunjukkan bahwa kita ini ada dalam sebuah jamaah itu hubungannya bukan lagi hubungan rahim, bukan lagi hubungan harta, tapi memang hubungan karena apa? Karena syariat, Ya, karena hukum Allah, karena akidah kan gitu. Jadi kita nggak nuntut dunia sedikit pun dalam urusan ini kan begitu. Bahkan kita habiskan dunia itu untuk urusan dakwah kan begitu. Bagaimana hartanya Sayyidah Khadijah habis dalam dakwah kan begitu. Ini yang kita lihat. Dalam riwayat atau berani dari hadis Abi Malik juga menyatakan dengan ungkapan lam yakum bainahum arhamun yatawasaluna bihallahi yatahabbuna biruhillah azza wa jalla. Di antara mereka tidak ada rahim yang menjadi penyebab saling berhubungan karena Allah. Mereka saling mencintai dengan ikatan ruh maha jaga perkasa. Tuh. Kan gitu. Nggak ada. Kita nongkrong bareng, ngopi, yang ngudut-ngudut, yang enggak. Itu kan. Jalan bareng dakwah. Itu kan. Saudara bukan. Itu kan. Partner bisnis bukan. Kan gitu. Kita jalan. Kemana kita? Ngontak sono jalan. Kan gitu. Jadi ini yang harus kita jaga. Gitu kan. Kemudian ada hadis lain dalam hadis riwayat At-Tabrani dari hadis Amr bin Abbas ya, dengan sanad yang menurut Al-Haisami perawinya terpercaya dan menurut Al-Munzirin saling berdekatan serta tidak bermasalah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, ya, jumma'un min nawaji'il qabail yajtami'una ala dzikrillah fayantikuna atau yibal kalami kama yantagi akilus samri atau ibahu. Mereka adalah kumpulan manusia yang terdiri dari orang-orang yang terasing dari kabilah-kabilah. Mereka berkumpul atas dasar zikir pada Allah. Kemudian memilih perkataan yang baik-baik sebagaimana orang-orang yang memakan buah-buahan memilih yang baik-baik. Kalau dijelaskan mereka berkumpul atas dasar zikir pada Allah ini bukan cuma duduk melingkar sholawatan zikir, bukan, tapi apa? Zikir itu apa? Bertakarub pada Allah. Untuk apa? Untuk menjelaksanakan aturan Allah. Jadi mana zikir ini jangan dipersempit cuma sebatas kumpulan zikir, bukan. Tapi mereka itu yang apa? Berkumpul untuk apa? Menerapkan syariat Allah. Kan itu. Berkumpul untuk memperjuangkan syariat Allah, mendakwakan syariat Allah, kan begitu. Makanya berkumpul atas dasar zikir kepada Allah ini al-ijtima' ala zikrillah itu berbeda dengan berkumpulnya untuk berzikir pada Allah. Gitu. Berkumpul atas zikir pada Allah berarti zikir merupakan perkara yang menjadi pengikat di antara mereka. Gitu. Mereka itu apa? Terikat satu dengan yang lainnya itu karena Allah kan gitu kan. Saya hadir di dakwah ini, saya hadir di jamaah ini, saya hadir di kelompok ini karena Allah kan begitu. Ini yang dimaksud dzikrillah itu begitu. Ala dzikrillah itu. Kemudian Rasul juga bersabda, humul mutahabbuna fillahi min qabailin. Satta wa biladin satta yajdami'una ala dzikrillah. Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah. Berasal dari kabilah yang berbeda-beda,
dan negeri yang berbeda-beda. Mereka berkumpul atas dasar zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, itu yang keempat. Nanti yang kelima kita lanjutkan ke depan seterusnya. Ya. Jadi yang pertama, tanda sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang terasing itu apa? Senantiasa melakukan perbaikan ketika manusia sudah rusak. Gitu kan. Yang kedua, jumlahnya sedikit. Yang ketiga, mereka adalah kaum yang beraneka ragam. Yang keempat, mereka saling mencintai dengan ruh Allah. Mencintai dengan ideologi, saling mencintai dengan ideologi Islam, saling mencintai dengan syariat Islam. Nah, itu Bapak Ibu-ibu ya, waktunya juga terbatas. Kita saling menguatkan di sini dan kita berusaha menjadi orang yang terasing dalam kemaksiatan dan gak cukup diam, kita bergerak untuk apa, merubah kemaksiatan itu menjadi ketaatan, mengajak orang itu bahagia seperti yang kita rasakan kan gitu. Jadi seorang pembawa dakwah yang bergerak, yang berdakwah bersama Allah menerapkan sesuatu harus bahagia hidupnya, jangan bersedih gitu. Gitu Pak Agung. Baik, syukran Ustaz. Jamaah sekalian, dipersilakan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait tema pagi hari ini. Namun sebelumnya ini sudah ada pertanyaan nih dari Bapak Dedi Setiadi. Apa Ustaz tanya, apa ciri-ciri orang yang terasing atau gerobak? Apakah harus mengikuti aliran atau komunitas jamaah tertentu? Ini pertanyaan dari Bapak Dedi Setiadi. Ya, ya. Jadi kalau kita merujuk dari awal bahwa yang terasing itu adalah orang-orang, jadi kan kumpulan orang. Makanya di sini Allah menjelaskan wal takum minkum ummatu yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi hendaklah ada sekelompok di antara kalian. Yad'u ilal khair, mengajak pada Islam, mengajak pada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh pada kema'rufan dan apa? Mencegah pada kemungkaran. Jadi yang dibilang al-ghuraba itu memang ada suatu kelompok yang terasing. Dia ada dalam sebuah kelompok yang terasing di daerah. Nah, ini pertanyaannya kelompok yang mana? Makanya disinilah yang dijelaskan dalam ciri-ciri kelompok tadi itu. Mereka itu yang benar-benar menyuarakan tadi itu. Menyampaikan sesuatu yang baik. Gitu ya. Jadi kalau kelompok itu justru malah memelihara, membiarkan kemaksiatan, bahkan dia bagian dari kemaksiatan, walaupun dia itu terasing, tapi dia bukan bagian dari al-ghurabah, kan begitu. Jadi al-ghurabah itu ada dalam sebuah kelompok, kan begitu. Dan kelompok itu memperjuangkan syariat Islam dengan membenarkan atau memperbaiki sesuatu yang rusak tadi. Karena hukum asalnya kita berdakwah ini adalah apa? Berjamaah itu adalah perintah, kan begitu. Apalagi kemaksiatan sekarang ini kemaksiatan yang tersistem, dengan kemaksiatan yang tertata, kan begitu. Nggak mungkin kita dakwah sendiri. Makanya apa? Kita ada dalam sebuah kelompok yang memang fokus untuk memperjuangkan syariat Islam, dengan tentu imbasnya apa? Kita dianggap individu yang terasing di masyarakat, kan begitu. Udah kelompoknya terasing, individunya pun terasing, kan begitu. Itu yang yang ditanyakan oleh Pak Dedi ya. Jadi yang ada dalam sebuah jamaah, ini kelompok gitu, untuk menyuarakan tadi Islam tadi. Begitu Pak Takum ya. Syukran Ustaz. Dipersilakan yang lainnya, yang barusan juga mudah-mudahan ya Pak Dedi yang bisa paham apa yang dijelaskan oleh Ustaz kita. Yang mudah-mudahan kita tergolong di bagian yang uh,
guroba itu, gitu kan. Yang jelas kita berusaha mengikuti atau menjalankan syariat Allah, gitu kan, tegak lurus, berusaha menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangan. Silakan yang lainnya, barangkali ada yang ditanyakan. Waktu masih lumayan ya, 10 menitan lah. Alhamdulillah yang hadir pagi hari ini juga cukup lumayan, yang jauh-jauh, yang dari Banjar, dari Purwakarta, ya, alhamdulillah pada hadir. Pak Onang, gimana Pak Onang? Masih fokus mendengarkan? Insya Allah, insya Allah. Ada yang ditanyakan? Silakan. Sementara Alhamdulillah masih menyimak Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah ya. Kita berusaha selalu tegak lurus menjalankan syariat Allah. Pak Jori, alhamdulillah Mas Wafik ikut nyimak. Bagaimana Mas Wafik, sehat? Alhamdulillah Ustadz sehat. Izin Pak Takum, saya Hah? ada Monggo. pertanyaan di chat. Iya, monggo. Oh, sebentar, San. Oh ya, ini dari Pak Jori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak Ustadz? Lantas bagaimana dengan kelompok yang seharusnya paham akan ilmu agama Islam, namun dalam perbuatannya lebih cenderung mengikuti pemimpin yang cenderung tidak menaati Al-Quran dan As-Sunnah karena condong pada kepentingan dunia. Kelompok ini disebut apa, Pak Ustadz? Iya. Jadi itu fakta yang Pak Haji Jori ya kan begitu kan. Mengatasnamakan kelompok dakwah itu kan, tapi faktanya itu justru bagian dari kemaksiatan gitu ya. Nah, kalau dalam Al-Quran itu ada Hizbur Rasul, ada Hizbus Syaiton. Gitu kan. Kalau kita bicara tegas gitu kan, bahwa mereka itulah Hizbus Syaiton. Gitu kan. Karena apa? Mereka ada dalam barisan-barisan yang memang memperkuat amal-amal setan, kan begitu. Ketika melihat sebuah penguasa yang zolim saat ini, mereka ada di barisan itu untuk memperkuat kezolimannya, kan begitu. Ya ini bagian dari sasaran dakwah kita, kan begitu. Nah kelompok-kelompok begini itu nggak bisa kita toleransi dalam artian bahwa dia pengemban dakwah juga enggak. Dakwah itu jelas, gitu ya. Dakwah itu jelas apa? Kuntum khairu umat ya, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kan begitu. Kita ini sebaik-baik umat, yang dikatakan umat yang terbaik itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, gitu kan. Nah, kalau kita ini justru malah memperkuat kemungkaran, ya itu bukan umat yang terbaik, kan begitu. Ya. Ada sebuah kelompok mengatakan bahwa ini penguasa ini ulil amri dan kita harus taat pada ulil amri. Ini kan berbahaya statement yang begini, kan begitu. Padahal apa? Ketaatan pada uli amri itu apa? Suratnya, ayatnya berbunyi apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa ati rasul wa uli amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Yang dikatakan taat pada Allah dan Rasul, yang dikatakan taat pada pemimpin itu, ketika apa? Pemimpin itu taat pada Allah dan Rasulnya. Gitu kan. Ulil amri yang disampaikan dalam ayat itu bukan ulil amri dalam konteks sekarang ini yang namanya presiden, bukan. Ulil amri itu punya makna khos, kan begitu ya. Bukan presiden, bukan perdana menteri, gitu ya. Bukan apalagi kerajaan, bukan. Karena apa presiden,
Ini hasil dari apa? Dari sekularisme tadi itu. Nah, ketika ada kelompok mendukung sekularisme, ya dia bagian dari sekularisme tadi itu. Dan dia tidak dikatakan sebagai al-ghurabah situ. Karena apa? Dia bagian dari kemaksiatan. Begitu. Begitu, Pak Haji Jori ya. Kemungkinan Pak Ustadz ya, kelompok ini yang disebut kaum munafikin, ngakunya orang Islam tapi mendukung justru yang syariat di luar Islam. Gitu. Ya, Gitu. ya Seperti seperti itu. itu. Iya. Makanya kan Rasul itu pernah membakar masjid. Apa namanya? Ayo. Masjid Diror. Gitu kan. Yang letaknya itu berdekatan dengan Masjid Kubah. Masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah di Madinah. Kenapa Rasulullah membakar masjid itu? Karena masjid itu digunakan oleh orang-orang munafik gitu kan. Untuk apa? Merusak Islam. Gitu kan. Untuk mempengaruhi umat Islam agar jauh dari ketaatan. Dan gitu dalam sirahnya. Masjid itu dibakar sama Rasulullah dan para sahabat. Dan Rasul memerintahkan itu. Malaikat memerintahkan kepada Rasulullah. Gitu. Otomatis kan kalau malaikat yang memerintahkan kan perintah Allah kan. Gitu. Jadi di kondisi sekarang ini kita harus cermat, harus detail, harus mustanir bahasa ya, itu kan melihat permasalahan. Nah, al-ghuraba ini adalah terasing dari kemaksiatan, kelompok yang terasing dari kemaksiatan. Ini. Kalau dia bagian dari kemaksiatan kelompok itu, maka dia bukan al-ghuraba. Begitu, Pak ya. Baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz Ujang Furqon. Sama-sama. Silakan yang lain. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini tema pagi hari ini, Masya Allah, ngena banget ya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu menegakkan syariat Allah dan bukan sebaliknya tergolong orang-orang yang munafikun. Ngakunya orang Islam tapi justru malah mendukung orang-orang yang jauh dari agama Islam. Dipersilakan Bapak Ibu yang lain. Kalau yang tidak ada, insya Allah akan kita tutup saja. Dan mohon doanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apaan sih abang? Tanya-tanya. Kenapa sih? Mau tanya apa? Apa namanya? Ini deketan. Bukan pengen dakwah, tapi gimana sih caranya, Ustaz? Biar bisa nolong agama Allah. Masya Allah. Ya. Terus, Apa namanya? Aku kan pengen dakwah ya, Ustaz ya. Tapi gimana sih caranya? Aku juga pengen nolong agama Allah gitu. Ya. Jadi menolong agama Allah itu hukumnya wajib ya. Wajib. Dakwah itu bagian dari menolong agama Allah. Kalau kita mau menolong agama Allah, untuk konteks sekarang ini, kita maksimalkan dalam dakwah. Itu. Mengajak orang untuk berbuat taat pada Allah. Itu. Dan ketika orang tua mampu mendorong anak itu untuk punya cita-cita yang besar, walaupun anak itu belum terkategori ya, apa namanya itu orang yang tercatat amalnya, gitu kan? Karena kalau masih belum balik kan, masih rufi al-qalam, itu pahalanya ngalir pada orang tuanya. Gitu. Anak punya cita-cita yang besar, gitu kan? Karena menolong agama Allah cita-cita yang sangat besar, gitu, sangat besar, gitu kan? Gak semua orang itu mampu istiqomah untuk berjalan ya di jalan Allah untuk menolong agama Allah. Gak semuanya, gak banyak, ini kan?
ini sedikit. Gitu. Jadi kalau abang ini mau menjadi penolong agama Allah, ini harus dari sekarang harus kuatkan azam. Dan orang tua pun harus mampu mengarahkan anak ini dengan circle yang benar, dengan pemahaman yang benar, kan begitu. Dikawal, gitu. Karena usia-usia muda, remaja, anak-anak ini butuh pengawalan yang ekstra, begitu. Karena dengan cita-cita yang besar jangan sampai cita-cita yang besar ini terkontaminasi dengan sesuatu yang salah, kan begitu, pergaulannya, begitu, lingkungannya, begitu. Ini harus dari sekarang harus kondisi. Maka buat abang ya yang ingin bercita-cita mau menolong agama Allah ya, ini luar biasa, gitu kan. Dan yang bisa abang lakukan ya tadi itu ngajak teman-temannya untuk apa, beramal soleh, gitu ya. Ada temannya yang nggak sholat, ajak sholat. Ada temannya nggak puasa, ajak puasa. Ada temannya yang suka godain perempuan, dilarang, jangan, itu bukan mahramnya, gitu kan. Pokoknya yang dilarang dilarang, gitu kan. Dan yang diwajibkan wajibkan. Itu harus kita perhatikan tadi itu. Ada yang temannya melanggar hukum syara, diingetin. Itu bagian dari menolong agama Allah. Ya yang semampu abang lakukan, kan gitu. Oke deh. Tapi Ustaz, apa namanya? Aku baru dakwah ke adik aku doang sih. Kenapa ya? Aku juga baru dakwah ke adik aku doang. Ini nggak apa-apa. Apapun yang kita apapun yang kita paham, sampaikan. Gitu. Ibunya keluar rumah nggak pakai kerudung, lupa kali kan pakai baju yang nggak benar, ingetin begitu. Gitu. Itu pakainya nggak syar'i, gitu kan. Gitu. Pokoknya yang di rumah dulu nih abang lihat nih ada yang nggak beres nih urusannya nih. Nah, ingetin. Itu. Abinya marah, uminya marah, dilihat marahnya karena Allah bukan, gitu kan? Kalau marahnya bukan karena Allah, diingetin, sabar, awas godaan setan mah, begitu. Awas godaan setan pak, itu. Betul loh, betul. Gitu. Adiknya juga, abangnya harus benernya harus taat juga, mau menyelanggar mau tapi nggak nurut sama orang tua. Nah, ntar ini bagaimana? Nah, abangnya harus taat, sholatnya sama orang tua itu harus taat, gitu. Abang cuci piring, gitu. Abang beli ini, nurut aja. Itu bagian dari apa? Menolong agama Allah, gitu. Gitu, abang ya. Oke Ustaz, siap. Jazakumullah khair. Mantap. Ya, alhamdulillah deh. Itu ya begitu. Yang kata Pak Ustadz tadi, ya. Ayah kalau mulai lupa aku CB ingetin itu ya. Iya. Waktunya ngaji datang gitu. Dawa jalan. Jangan lupa ya gitu. Itu putra siapa itu Pak Takut? Ibu. Pak Ratoni. Hmm, Ya, luar biasa. Pak RW ini. Itu anaknya Pak RT, Pak RW itu. Masya Allah. Hebat banget nih. Bahagia banget Pak RW punya putra yang belajar taat. Masya Allah. Silakan yang lain. Kalau memang tidak ada, mari saja kita tutup kajian pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan hadirnya di kajian nafsiah pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ustadz sampaikan tadi, kita semua dapat menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Tetap tegak lurus menjalankan syariat Allah dan jauhkan kita dari sifat-sifat orang munafikun. Terima kasih semuanya. Mari saja kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Doa kepada majelis. Subhanakallah. Wa bihamdika. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf atas kekurangan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan dari saya sebagai pembacara, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa. Izin pamit ya, teman-teman ya. Ya, syukron, Pak Ustaz. Jazakallah khair.